Di RSUD Sekayu, sebuah insiden memalukan mencoreng wajah pelayanan kesehatan. Keluarga pasien dengan congkak memaksa dokter melepas masker, alat pelindung yang bukan sekadar pelindung fisik, tetapi simbol pengabdian di tengah risiko nyawa. Tindakan ini bukan hanya pelanggaran etika, melainkan serangan terbuka terhadap martabat profesi medis. Ikatan Dokter Indonesia dengan tegas mendorong proses hukum, sebuah langkah yang menegaskan bahwa arogansi semacam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kejadian ini bukan sekadar konflik personal, tetapi cerminan krisis moral yang mengancam hubungan masyarakat dan tenaga kesehatan. Bayangkan, dokter yang setiap hari bergulat dengan tekanan menyelamatkan nyawa di tengah sumber daya terbatas, tiba-tiba dihadapkan pada intimidasi yang merendahkan. Masker yang melindungi dokter dan pasien dari ancaman penyakit dipaksa dilepas dengan alasan yang tidak masuk akal. Mungkin luapan emosi, kesalahpahaman, atau pamer diri yang merasa hebat. Tindakan ini bukan hanya menyerang dokter sebagai individu, tetapi juga melecehkan sistem kesehatan yang berjuang demi kemanusiaan. Di saat tenaga medis berjuang melawan kelelahan fisik dan mental, keluarga pasien justru menikam mereka dengan perilaku yang tidak beradab. Apa yang mendorong keluarga pasien bertindak begitu rendah? Apakah ini akibat ketidakpahaman tentang protokol kesehatan? Atau gejala ketidakpercayaan yang kian menggerogoti profesi medis? Publik boleh menuntut pelayanan terbaik, tetapi tidak dengan cara yang menghina dan membahayakan. Memaksa dokter melepas masker adalah tindakan yang tidak hanya bodoh, tetapi juga berbahaya, mengingat risiko penularan penyakit di lingkungan rumah sakit. Ini adalah bukti nyata bagaimana emosi yang tidak terkendali dapat merusak harmoni yang seharusnya terjalin antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia dengan tepat menyerukan proses hukum, sebuah langkah yang harus menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang berpikir bisa seenaknya mengintimidasi tenaga medis. Pemerintah dan pengelola RSUD Sekayu harus bertindak cepat tidak hanya dengan menegakkan hukum, tetapi juga dengan memperkuat sistem perlindungan dokter dan meluncurkan kampanye edukasi untuk mencegah insiden serupa. Tanpa tindakan nyata, kejadian ini hanya akan menjadi pemicu bagi konflik berikutnya. Lebih dari itu, insiden ini adalah tamparan bagi kita semua. Rumah sakit adalah tempat menyelamatkan nyawa, bukan arena untuk melampiaskan frustrasi. Ketika keluarga pasien memilih arogansi ketimbang empati, mereka tidak hanya merugikan dokter, tetapi juga pasien lain yang bergantung pada pelayanan kesehatan. Trauma yang dialami dokter akibat intimidasi ini bisa menggerus semangat mereka, bahkan mendorong eksodus tenaga medis yang sudah kian krisis. Siapa yang dirugikan pada akhirnya? Bukan hanya dokter, tetapi seluruh masyarakat. Kejadian di RSUD Sekayu adalah panggilan untuk introspeksi. Apakah kita akan terus membiarkan ketidakpahaman dan emosi menghancurkan pilar kesehatan kita? Atau akankah kita membangun budaya saling hormat, di mana dokter dihargai sebagai pahlawan, bukan sasaran kemarahan? Ikatan Dokter Indonesia telah menunjukkan langkah tegas, tetapi tanggung jawab sebenarnya ada pada kita semua. Jika kita gagal melindungi tenaga medis, kita juga gagal melindungi nyawa kita sendiri. Waktu untuk berubah sudah di depan mata, dan kita tidak boleh membuangnya sia-sia. Jelas, menjelaskan. Ayo jelaskan. Buka, jelasin. Apa? Ayo coba. Kamu bilang tadi ini ruangan Pak Ipin paling layak. Buka masker, jelaskan. Kamu belum tahu kita ya? Buka masker, jalan ini.